Daftar emiten yang membagikan dividen meski belum lama tercatat di Bursa Efek Indonesia semakin bertambah. Terbaru, PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk, atau OBAT, yang baru saja listing di BI pada 13 Januari 2025, berencana membagikan dividen dari keuntungan tahun buku 2024. Direktur Utama OBAT, Is Herianto, mengatakan bahwa perusahaan berencana membagikan dividen hingga 50% dari laba bersih 2024. Rencana ini akan dikomunikasikan dan dimintakan persetujuan dalam rapat umum pemegang saham tahunan. Sebagai gambaran, OBAT, yang bergerak di bidang maklon herbal, kosmetik, serta minuman fungsional dan botanikal, membukukan laba sebesar Rp12,8 miliar pada semester pertama 2024. Jika disetahunkan, proyeksi laba bersih untuk setahun penuh 2024 sebesar Rp25,6 miliar. Dengan asumsi bahwa OBAT akan membagikan dividen sebesar 50% dari laba bersih, maka total nilai dividen yang berpotensi dibagikan mencapai Rp12,8 miliar. Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh OBAT sebanyak 600 juta sehingga dividen yang bakal dibagikan kemungkinan sebesar Rp21,33 per saham. Sebelum OBAT, ada sejumlah emiten lain yang membagikan dividen meski usianya sebagai perusahaan publik masih seumur jagung. Sebut saja PT Trimegah Bangun Persada Tbk, PT Ika Parmindo Putra Mas Tbk, PT Master System Infotama Tbk, dan PT Citra Nusantara Gemilang Tbk. IKPM, MSTI, dan CES kompak menebar dividen pada tanggal 28 Juni 2024. Total nilai dividen yang dibagikan IKPM sebesar Rp3,79 miliar, MSTI Rp313,38 miliar, dan CES Rp2,21 miliar. Namun, pembagian dividen oleh emiten baru ini tidak selalu berefek positif ke harga sahamnya. Contohnya adalah NCKL. Meski membagikan dividen dengan nilai Rp22,72 per saham, harga saham NCKL terus berada dalam tren penurunan. Pendiri WH Project, William Hartanto, menyampaikan bahwa pembagian dividen tidak selalu berbanding lurus dengan kenaikan harga saham. Pasalnya, dividen tidak menentukan minat beli terhadap suatu saham. Senada, analis MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana, menambahkan bahwa harga saham tidak selalu naik saat pengumuman atau pembagian dividen. Pasalnya, dividen tidak melulu menjadi faktor yang membuat investor ingin mengoleksi suatu saham. Dari hal ini, investor dapat memproyeksi apakah emiten yang bersangkutan akan tumbuh ke depannya atau tidak. Ingat, segala keputusan investasi menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya.